Itu yang berikutnya, kalau sudah kudis, kurap, kuman, kulit, kufur, maka muncullah kanker, Pak, saya bilang. Kanker? Iya, Ini kanker itu apalagi nih, Pak? Kanker itu kantong kering, Pak. Artinya kantong kering itu miskin. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ustaz Usman Al-Gayuni. Mudah-mudahan sehat semua, selalu dalam lindungannya, dan kita memasuki tahun 2022 ini semakin sukses dari tahun sebelumnya. Kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Mahadi Batra, Trainer Nasional Achievement Motivation Training. Bagaimana menyikapi tahun 2022 ini sehingga kita bisa semakin berkembang, tumbuh, maju, dan sukses dari tahun sebelumnya. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Mahdi. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yus. Apa kabar Pak Mahdi? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat kita di sini. Mudah-mudahan Pak Yus dan semua kita selalu diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Mahdi. Ini seperti saya sampaikan di pengantar saya tadi, seorang trainer nasional Achievement Motivation Training. Ini sebetulnya apa ini Pak Mahdi, Achievement Motivation Training ini? Baik Pak Yus, Achievement Motivation Training di Indonesia kan kira-kira pelatihan motivasi berprestasi. Kalau disingkat AMT. Jadi pelatihan ini sebenarnya Pak Yus diberikan kepada siapa saja yang mau lebih sukses. Kalau yang sudah sukses tentunya dia akan lebih sukses. Yang memang belum sukses tentunya dia akan lebih sukses. Maksud daripada sukses itu adalah prestasi. Prestasi itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang. Di bidang usaha apapun, dia mulai dari seorang pekerja, pegawai, dosen, kemudian ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, kemudian petani, mahasiswa, ya tentunya ingin ada perubahan dalam dirinya setiap dia lakukan pekerjaan. Untuk itulah pelatihan ini diberikan kepada mereka-mereka yang memang dibutuhkan, karena pada prinsipnya pelatihan ini pada awalnya dikembangkan di Harvard University Amerika Serikat oleh salah seorang pakar yang kita kenal, Profesor Dr. David McClelland, dan bersama-sama teori lainnya dikembangkan juga oleh psikolog orang seluruh dunia itu di dalam Achievement Motivation Training. Jadi begitu Pak. Ya, Pak Mahadi sendiri sejak kapan jadi trainer di sini? Di tahun 1975 itu awal dari masuknya pelatihan ini di Indonesia, Pak Yus. Dari Harvard University juga, artinya dari pengembang-pengembangnya David McClelland. Kebetulan di Indonesia itu ada beberapa trainernya juga sudah dilatih oleh mereka, dan mereka juga kembangkan di Indonesia. Dan saya mendapat kesempatan di Indonesia itu di tahun 1994. Yang berkebetulan Kementerian Perindustrian itu bekerja sama dengan Universitas Indonesia dengan lembaga manajemen ekonominya, Pak. Dan ada sebuah lembaga, kalau tidak salah namanya Lembaga Triaksa, melakukan pelatihan ini untuk menciptakan beberapa trainer-trainer baru. Kebetulan dari Aceh saya dikirim 2 orang, Pak. Dikirim 2 orang, dan saya mengikutinya pendidikan ini selama 3 bulan di Jakarta. Dan alhamdulillah dari 40 peserta yang hadir di dalam pelatihan itu selama 3 bulan kita diberikan di sana, saya mendapat predikat sangat baik, dan artinya menjadi nominasi terbaik nasional, Pak. Pada saat itu masih menjadi calon trainer. Karena kita nilainya A+, kita diberikan kesempatan untuk mandiri. Sementara yang B itu nilainya masih B, ya tentunya harus didampingi oleh para senior-senior pelatih trainer masa itu selama 3 kali. Dan kebetulan saya diminta dulu juga untuk awal saya melatih itu Pak di Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, kemudian di STMI Jakarta, dan alhamdulillah hasilnya itu memuaskan saja saya, karena setelah itu saya diberikan kepercayaan untuk melatih secara mandiri di Aceh maupun di Indonesia. Alhamdulillah prestasi itu sudah saya kembangkan sampai hari ini. Dari tahun 1994 sampai dengan 2022 ini
kira-kira sudah mencapai ribuan jam terbang Pak untuk melatih ini, dan mungkin ribuan orang yang kita latih. Karena dalam posisi pelatihan ini, karena bentuknya paket, kita bisa saja 1-2 orang menjadi pelatih, tetapi dia harus dapat 3 hari minimal, dan tentunya bisa sampai 5 hari dalam pelatihan ini Pak. Gitu Pak Yus. Ya, ini luar biasa ya. Jadi dapat nilai A+, kemudian dari tahun 94 sampai sekarang sudah ribuan jam terbang. Nah, seperti saya sampaikan tadi Pak Mahadi, ini menyikapi tahun 2022 supaya lebih baik, makin tumbuh, berkembang, dan sukses dari tahun sebelumnya. Berkenaan dengan AMT tadi, Achievement Motivation Training tadi, apa sebetulnya menjadi poin di sini? Sehingga kita, pendengar podcast kita semua bisa semakin sukses dari tahun sebelumnya. Baik Pak Yus. Achievement Motivation Training artinya motif berprestasi. Artinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seharusnya selalu meningkat, selalu menjadi lebih baik. Yang kita katakan lebih baik ini adalah pekerjaan atau suatu usaha yang positif, yang memang baik. Artinya tidak kita lakukan pada orang-orang yang memang prestasi seperti misalnya yang namanya underful need atau keinginan yang salah, seperti mencuri, itu bukan prestasi Pak, misalnya, atau berkhianat, prestasi. Tetapi yang kita berikan motivasi ini kepada orang-orang yang ada di dalam daya pikirnya atau di dalam imajerinya, dia bagaimana berusaha untuk ke depan menjadi orang-orang yang sukses. Sukses itu adalah idaman semua orang. Sukses itu adalah idaman seorang yang memang sedang bekerja atau menjadi seorang yang sedang menjadi pengusaha atau menjadi petani dan seterusnya. Untuk mencapai sukses ini ya tentunya perlu mendapatkan pelatihan. Walaupun sebenarnya ada beberapa orang tanpa pelatihan dirinya, dia sudah sukses. Tetapi kalau ditambah dengan ilmu yang disebutkan dengan ilmu motivasi ini, tentunya dia akan insya Allah menjadi lebih sukses. Begitu juga yang selama ini banyak pekerjaan dilakukan, padahal dia nampaknya pinter. Tetapi dia banyak gagalnya. Kenapa gagal? Mungkin ada hal-hal tertentu yang di dalam dirinya yang belum dia bisa atasi sendiri. Makanya di dalam pelatihan ini sebenarnya kalau di kelas dia ada punya yang namanya kuesioner dan seterusnya. Dari kuesioner inilah kita himpun data mereka sehingga kita tahu bahwa dirinya itu bagaimana. Tapi di dalam diskusi kita pada hari ini Pak Yus, kita menjelaskan aja bagaimana teori-teori ini dikembangkan di awal. Ada yang dimulai dengan namanya bagaimana menghimpun kekuatan daya hayal. Nah, kalau dalam cerita lain adalah kita bagaimana bermimpi. Bagaimana kita melakukan perencanaan ke depan, maka pelatihan ini diberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir tentang masa depan kita yang sukses tadi. Ada beberapa hal yang memang di dalam Achievement Motivation Training ini kategori-kategorinya. Pertama kategori yang bagaimana menghimpun mimpi dia, daya hayal dia yang disebut dengan test imagery. Di dalam kesimpulan itu ada beberapa poin yang memang perlu kita sampaikan yang saya sebutkan sebagai model, yaitu PIRUS, Achievement Motivation. Karena apa? Saya katakan ini virus. Ada virusnya ya, Pak Mahdi ya? Ada virus, Pak. Jadi kalau ada virus tadinya virus kan ini negatif, mengerikan negatif, gitu ya. Ini sebaliknya. Ya, virus positif, virus memberhasilkan, menyukseskan. Nah, bisa diterangkan lebih lanjut Pak Mahdi? Ya. Kenapa saya katakan virus? Karena tren hari ini adalah virus COVID yang memang ditakuti. Tetapi sebenarnya virus achievement itu bisa kita katakan virus yang bisa membuahkan hasil di dalam diri kita. Kenapa? Dia bisa merangsang, memberikan rangsangan kepada kita atau stimulus sehingga kita yang ada di dalam tubuh kita ini, karena selama ini kita tidak tahu, diberikan yang namanya motivasi ini, ya maka akan memberikan rangsangan kepada dirinya untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang baik itu. Sehingga virus yang saya katakan masuk virus achievement tadi bisa merangsang lebih cepat. Bagaimana dia menjadi seorang yang berprestasi. Itu yang kita katakan virus. Nah, itu kita katakan ada 11 virus yang sudah kita himpun dari pelatihan kita lakukan, dari ilmu yang kita dapatkan dari Profesor Dr. David McClelland, kemudian dari Abraham Maslow yang memang pakar-pakar yang terkenal di dunia itu, dan pelatih-pelatih kita. Saya menyimpulkan pertama Pak, memang disebut sebagai N, keinginan. Kalau N itu bisa disimpulkan juga sebagai niat. Bisa saja sebagai keinginan atau niat atau kebutuhan yang kita pikirkan untuk masa depan. Nah, disebut dengan N. N itu adalah keinginan.
tentu untuk mencapai keinginan seseorang bidang usaha apapun, dia pasti inginnya prestasi. Ini yang maksimal. Tetapi semuanya itu kalau kita mulai dari posisi hari ini, kita bisa belajar menulis apa sih keinginan kita untuk masa akan depan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ini perlu misalnya kita pikirkan dari sekarang atau dari dulunya memang belum tercatat. Kenapa saya katakan itu? Orang yang punya keinginan, punya niat sesuatu yang baik, misalnya petani. Ketika dia mau menanam cabai saja, dia harus punya niat, dia punya keinginan untuk bagaimana cabainya itu menjadi cabai yang kualitasnya bagus, hasilnya banyak, dan harganya tinggi. Ya tentunya diharapkan setelah itu adalah pendapatan. Untuk meningkatkan pendapatan itu dia harus berpikir. Nah, berpikir itu namanya aktivitas, bekerja. Setelah ada need, ada aktivitas, Pak. Kita kalau punya keinginan saja tanpa ada aktivitas, berarti nafsu besar, tenaga kurang. Ya, artinya jadi apa ya, Pak, yang ya? kita, enggak jadi dia. Kenapa? Apabila kita cuma ingin, tapi kita tidak bekerja, berusaha, berpikir, kemudian menjalankan apa yang sudah kita program keinginan itu, ya tentunya tidak akan berhasil. Maka perlu ada namanya aktivitas. Kalau kita singkat di dalam teori kita yang dikembangkan itu adalah ACT, aktivitas. Nah, setelah ada aktivitas, tentunya tidak cukup dengan itu saja, Pak Yus. Kita sudah punya keinginan misalnya menjadi pendapatan yang lebih, satu saat kita bayangkan prosesnya berbeda. Kita harus bayangkan hasil pekerjaan kita itu adalah mendapat hasil yang bagus. Nah, namanya SA, sukses antisipasi. Kita harus bayangkan bahwa disingkat SA. Sukses antisipasi ini adalah bagaimana kita mengolah perilaku pekerjaan kita dan lain supaya kita mendapat hasil. Jadi kita bayangkan, kalau seorang petani tadi bisa bayangkan dia nanti setelah tanam cabai, setelah berhasil dia jual cabainya dapat pendapatan, dia bisa misalnya beli rumah atau membeli mobil atau paling tidak memberikan belanja pada anak didiknya atau anaknya. Nah, ini adalah suatu bayangan keberhasilan. Kenapa harus dibayangkan keberhasilannya? Kalau orang bekerja dengan tidak membayangkan sesuatu yang berhasil ke depan, mungkin dia tidak serius, Pak. Ya. Dia tidak semangat untuk melakukan itu. Jadi untuk itulah kurang, ya? Masih kurang. Perlu dibayangkan keberhasilan itu supaya kita maksimal, kita semangat bekerja itu dengan sungguh-sungguh, Pak Yus, kan? Nah, selama ini kan kadang kita kerjakan ya biasa-biasa saja. Kita lalu berkata kalau nanti Allah memberikan rezeki ya sudah. Tapi prosesnya bukan begitu. Memang Allah akan memberikan rezeki itu, tapi kita harus bayangkan juga rezeki yang bagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu namanya SA, sukses antisipasi. Artinya kita membayangkan suatu keberhasilan dari pekerjaan kita supaya semangat. Yang keempat namanya failure antisipasi. Kadang orang, Pak, itu juga tidak gembira, tidak senang dia melakukan kegiatannya. Padahal itu ada cita-citanya tadi. Padahal itu niatnya tadi. Dia tidak pernah membayangkan sesuatu yang menggembirakan gitu, yang dalam dirinya itu pesimis gitu. Nah, yang kita katakan pesimis, dia sepertinya tidak semangat, pasif dia melakukan kegiatan itu. Tidak merasa bahwa kalau nanti ada untung bagaimana, enggak ada dia. Biasa-biasa saja. Sehingga kalau dia seperti ini tentunya semangatnya turun gitu. Semangatnya tidak seperti yang orang tadi. Nah, untuk itu juga tidak terlalu berlebih-lebihan, semangat juga tidak boleh berlebih-lebihan karena saksi antisipasi kita terus membayangkan macam-macam. Tetapi harus kita bayangkan ini ada gagalnya. Oke. Nah, jadi setiap pekerjaan kita lakukan, kita coba mencari kira-kira penyebab gagal ini apa. Kalau misalnya petani atau seorang mahasiswa, penyebab gagal dia misalnya kenapa? Karena misalnya dia tidak belajar selama ini, kemudian dia tidak bisa melakukan aktivitas yang baik. Petani juga bisa melakukan tanaman apa tadi, cabai tadi, tidak memupuknya, tidak itu. Kita bisa bayangkan kegagalan itu kalau kita tidak lakukan yang namanya kesiapan kita, waspada. Jadi ini untuk apa? Perlu failure nih, bayangkan kegagalan itu untuk supaya kita waspada, supaya kita mengantisipasi dari dini. Kalau terjadi sesuatu, saya sudah bisa dapat kuncinya, penyebabnya adalah pola. Itu namanya failure antisipasi. Yang keempat itu, yang kelima namanya feeling positif. Feeling positif. Feeling positif itu adalah berpikir secara positif, Pak. Kita percaya bahwa yang kita lakukan
melakukan ini, ya artinya itu memberikan dampak yang baik terhadap kita. Pikiran kita itu selalu melakukan yang namanya introspeksi diri. Kenapa? Ya, feeling positif ini adalah pikiran yang kita katakan tidak ragu-ragu, pikiran yang tidak sembrono. Jadi dia dalam melakukan proses-proses seperti ini selalu yakin. Nah, ini keyakinan, Pak. Jadi kalau feeling positif itu lebih dominan, itu tentunya kita melakukan itu juga pasti percaya bahwa kita itu dituntun oleh yang namanya Maha Kuasa. Jadi kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini satu saat akan diberikan pertama ya rezeki oleh Allah, yang kedua dibantu oleh orang sekitar kita. Itu positif. Kita tidak curiga berlebihan, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam itu namanya feeling negatif. Apa? Di dalam usaha kita, di dalam bekerja kita, di dalam sesuatu yang kita lakukan, kita tidak boleh artinya itu selalu berpikir bahwa itulah yang kejadian itu mutlak seperti yang kita pikirkan. Ada sendiri orang di belakang kita yang namanya pesaing. Seorang pembisnis, dia harus berpikir bahwa dia punya saingan. Seorang pekerja yang selama ini memang sudah bagus, dia juga mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih bagus. Seorang mahasiswa kalau dia sudah berprestasi, maka dia berpikir ada orang lain yang berprestasi. Jadi perlu kecurigaan-kecurigaan yang positif juga, artinya apa? Untuk memicu supaya dia terus melakukan perubahan-perubahan pada dirinya. Feeling negatif ini juga perlu untuk waspada juga. Apa? Jangan percaya sepenuh hati. Nah, ini maksud saya, Pak. Pembisnis misalnya, percaya sepenuh hati dia kepada rekan bisnisnya tanpa dia melakukan introspeksi lain-lainnya terhadap orang lain. Yang kedua, seorang pimpinan sepenuh hati percaya pada bawahannya. Saya bukan katakan anak buah bawahannya. Nah, sepenuh hati dia percaya sehingga ada hal-hal yang memang di luar kemampuan dari bawahan itu dia tidak koreksi sehingga menyebabkan sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya yang berbeda gitu. Sehingga banyak sekali orang-orang sekarang ini terlalu percaya kepada bawahannya, percaya pada orang yang lain sehingga dia hasilnya hancur. Kenapa? Feeling negatifnya tidak jalan. Maka itu perlu waspada juga, perlu curiga, tapi juga tidak boleh berlebihan. Manajemen mengajarkan kepada kita bahwa kombinasi daripada semua kita itu akan menghasilkan yang terbaik. Walaupun sebenarnya ada kekurangan di orang lain, tetapi ada kelebihan di tempat lain. Ini yang kita jadikan satu momen keberhasilan itu. Jadi perlu feeling negatif, tetapi juga tidak perlu curiga berlebihan. Itu bahaya. Dalam teori ini, Pak, apabila feeling positif lebih besar daripada feeling negatif, berarti orangnya adalah internalnya bagus. Internalnya bagus artinya dia bahwa kalau dia salah, dia tidak selalu menyalahkan orang lain. Dia akan introspeksi diri. Tetapi kalau misalnya feeling negatif itu lebih besar dari feeling positif, apabila kejadian-kejadian kesalahan, dia selalu menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah menyalahkan itu namanya eksternal. Dia berbentuk pribadi eksternal. Selalu menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, dan seterusnya. Itu feeling negatif dan feeling. Jadi perlu keseimbangan, feeling positifnya lebih bagus, feeling presentasinya ya feeling negatif perlu untuk supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diketahui yang dilakukan oleh orang. Jadi perlu waspada juga. Namanya feeling negatif. Yang ketujuh itu namanya yang paling berat dalam hal ini untuk mencapai sukses adalah blok personal, Pak Yus. Oke, blok personal. Apa ini Pak? Blok personal. Kalau disingkat itu BP dalam teori yang dikembangkan itu. Blok personal itulah hambatan dari dalam diri. Hambatan dari dalam diri itu di dalam pekerjaan, seorang petani, seorang dosen, seorang guru, seorang perawat, seorang dokter itu berat sekali untuk dirubah kalau tidak diingatkan. Apa itu? Sombong, ego, menang sendiri, merasa lebih pinter atau merasa paling pinter, mereka merasa bahwa dirinya paling hebat, kemudian angkuh, paling berat lagi tidak jujur. Nah, dalam teori-teori ini ada beberapa yang bisa saya buat dalam singkatan-singkatan juga, Pak. Artinya blok personal itu pada diri manusia. Apa itu? Pertama saya mulai dari
namanya penyakit kudis. Kudis? Ya, kudis. Ya. Kudis apa itu ini kudis nih Pak Madu? Ya. Penyakit kulit, kalau gatal pasti harus kita garuk. Iya. Ya kan? Cari alasan lah kita untuk mencari supaya kita menggaruknya. Nah, kudis di dalam teori kita ini adalah kurang disiplin. Oke, menarik. Petani, kudis kurang disiplin. Guru, ya. Petani, guru, mahasiswa, semua itu kalau sudah berkudis, kurang disiplin, alamat prestasinya tidak maksimal. Nah, itu Pak kudis. Dia tidak akan mencapai maksimal karena kudis itu akan menghancurkan perilaku dia di dalam kehidupan dimanapun. Yang kedua, namanya kuman. Kuman itu adalah penyakit kulit juga, ya kan Pak? Tetapi kuman yang kita masukkan adalah kurang mandiri, Pak. Ya, kurang kalau mandiri. kita punya atau seorang pimpinan perusahaan, seorang kepala sekolah, seorang petani, seorang kepala makan, sebentar-sebentar minta tolong, sebentar-sebentar semua kepada orang. Kita hanya kira-kira ya kalau dibaca mana yang kuteken gitu kan. Ini bahaya Pak, karena Pak, kalau surah kurang mandiri, maka pekerjaan-pekerjaan itu juga tidak akan maksimal untuk kita capai. Kenapa? Karena memang semuanya butuh bantuan orang. Nah, kalau satu saat misalnya saja ya, seorang pengusaha ketika usahanya dibantu oleh orang lain untuk mengembangkannya, tapi dia tidak tahu sama sekali bagaimana pengembangan itu. Kalau mereka itu misalnya ada clash, usahanya bisa hancur, bisa bangkrut, dan bisa jatuh. Maka dalam hal seperti ini ada hal tentu tidak boleh semua dilakukan orang. Kita harus mandiri melakukan itu. Ada sesuatu, kalau misalnya tuki, dia harus lacinya dia pegang Pak. Kira-kira begitu. Walaupun sebenarnya kita percaya pada orang lain, tetapi ada hal-hal tertentu yang perlu kita waspadai, tidak sepenuhnya orang lain lakukan. Ini kurang mandiri. Kuman. Yang berikutnya adalah kusta Pak. Ya, kusta. Kusta ini singkatan dari apa nih Pak? Singkatan Pak. Kurang strategi. Usaha yang kurang strategi. Seorang dosen yang tidak punya strategi untuk mengajar. Guru yang tidak mengajar dengan strategi yang berbeda. Kemudian anak didik belajar tanpa strategi. Usaha tidak ada strategi. Petani juga tidak ada strategi. Itu juga tidak maksimal untuk pencapaian prestasinya. Jadi perlu kita waspada ini. Kusta ini. Yang berikutnya adalah kulit. Penyakit kulit kok juga kita buat Pak. Apa itu kulit? Kurang lihai dan tanggap. Nah itu kita singkat begitu Pak. Orang yang kurang lihai itu artinya dia bisa menjadi menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya di dalam hal positif Pak. Di dalam hal prestasi yang kan achievement tadi. Dia menempatkan diri dalam situasi yang cepat sekali. Ini lihai. Bagaimana kalau misalnya pemain bola lihai? Beda dia dengan pemain bola yang pasif saja. Bagaimana seorang pengusaha yang lihai? Dia akan lebih cerdik, lebih cepat dari yang tidak lihai. Kemudian kurang lihai dan tanggap. Tanggap kita punya empati. Di mana saja kalau kita kurang empati Pak, itu akan susah untuk berkembang. Kenapa? Bahwa kita itu perlu orang lain. Tapi tidak pernah tanggap. Pimpinan yang tidak tanggap dengan bawahannya, petani yang tidak tanggap dengan apa tanamannya, seorang pedagang yang tidak tanggap dengan konsumennya, seorang guru yang tidak tanggap dengan siswanya, seorang dosen yang tidak tanggap dengan mahasiswanya, itu sulit untuk berkembang menjadi prestasi. Jadi dosen berprestasi, menjadi guru berprestasi, menjadi pimpinan berprestasi. Jadi kurang lihai dan tanggap ini adalah penyakit diri. Kenapa? Karena merasa tadi bahwa biasa-biasa saja lah kalau memang sekarang dikatakan bahwa keberadaannya itu karena memang takdir. Nah, padahal sebenarnya ya takdir itu juga karena ada usaha kan begitu Pak Yus. Nah, ini namanya kurang lihat. Setelah kita cerita tadi pertama kudis, kuman, kusta, kulit, ada yang namanya kufur Pak. Kufur itu penyakit lebih bahaya dari yang lain-lain. Apa itu kufur? Tentunya pertanyaannya. Kufur itu adalah senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Jadi kalau sekarang kita singkat SMS, itulah orang kufur. Senang melihat orang yang susah, susah melihat orang lain. Siapapun orang yang berpenyakit kufur ini, susah untuk berprestasi yang kita katakan tadi.
Dan ya ini kan? banyak ditemukan di masyarakat ini Pak Mahdi ya? Banyak Pak. Artinya di tempat bekerja aja gitu, kalau ada orang yang jabatannya bagus, ada orang lain yang tidak suka. Kan begitu. Di pedagang juga begitu. Ketika ada seseorang yang memang kedainya lancar atau kedainya maju, ada orang tetangga-tetangga lain yang tidak senang. Susah melihat orang senang, senang melihat. Apalagi di daerah-daerah yang memang relatif kemiskinannya itu luar biasa. Itu menjadi permasalahan besar, Pak. Kalau petani saja, misalnya sesama petani itu, dia misalnya petani satu tadi berhasil dengan baik, tetangganya kurang baik, ini saling curiga, lagi daerah tertentu. Nah, ini yang kita kan kufur. Kalau sudah ada penyakit kufur, bahwa kita itu sudah mendekati ya jalim lah. Kita kan sudah mendekati sesuatu yang kita katakan keberhasilan itu akan tertunda, itu kan orang-orang kufur. Itu yang berikutnya. Kalau sudah kudis, kurap, kuman, kulit, kufur, maka muncullah kanker, Pak, saya bilang. Kanker? Iya, kanker itu apalagi nih, Pak? Kanker itu kantong kering, Pak. Artinya kantong kering itu miskin. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun keadaan kita di dalam rumah tangga, kalau sudah kena penyakit ini akan muncul kanker, kemiskinan. Kemiskinan apa? Kemiskinan kebatinan, kemiskinan dalam hal-hal misalnya ekonomi, kemiskinan di dalam afiliasi atau persahabatan kita. Nah, makanya blok personal itu menjadi hambatan yang paling utama di dalam orang mencapai achievement, prestasi. Jadi untuk itulah kita tahu bahwa ini adalah penyakit. Maka bagaimana kita merubah pola-pola yang ada kudis tadi dengan obat-obat yang tentunya harus kita pikirkan sendiri. Dalam AMT ada obatnya nanti dengan pelatihan-pelatihan itu dengan di kelas, Pak. Tetapi karena kita ini tidak melakukan aksi, hanya bicara, ya tentunya kita akan jelaskan berikutnya. Ini menarik sekali Pak Mahdi, dan banyak sekali tadi penyakit yang bisa menghambat kita untuk maju dan sukses. Salah satunya tadi kulit, kurang strategi. Artinya ini mengharuskan kita punya pendekatan yang berbeda, juga mengharuskan kita punya inovasi, kreativitas, sehingga terus bertumbuh ya Pak Mahdi ya? Benar, Pak. Iya, ya. Tadi sudah disebutkan 7. Nah, yang ke-8 sendiri apa Pak Mahdi? Ya, baik Pak Yus. Setelah blok personal tadi ada namanya blok word, artinya hambatan dari luar. Seorang yang mau sukses, mau berprestasi dan mau berhasil dalam semua kegiatannya, ya harus pahami bahwa ada lingkungan yang berpengaruh. Nah, namanya blok personal. Yang namanya lingkungan berpengaruh itu apa? Bisa saja positif dan bisa saja negatif, Pak. Nah, misalnya seorang ibu rumah tangga yang sukses dengan karirnya, pekerjaan, kalau tidak dipengaruhi oleh dukungan dari suami, itu juga agak sulit. Sebaliknya juga. Jadi lingkungan keluarga juga dibutuhkan untuk yang dukungan ini kan gitu. Jadi ada juga yang negatif, Pak. Justru sebaliknya terjadi kalau kita katakan bahwa ketika orang sudah baik, ada lingkungan kita kurang baik sehingga kita bergaul dengan orang-orang tidak baik. Ya, makanya lama-kelamaan kita juga akan ikut-ikutan begitu, Pak. Orang yang rajin ketika temannya itu tidak rajin dan sekelompok orang tidak rajin, dia sendiri rajin, bisa saja terpengaruh rajinnya. Orang yang getol berusaha, tiba-tiba kawannya pasif semua, ya ada pengaruh juga untuk pasif. Jadi makanya diharapkan pengaruh lingkungan itu diharapkan yang positif tentunya, tetapi tidak terlepas dari negatif tadi. Yang negatif itu yang perlu kita pikirkan dari awal. Kira-kira kalau misalnya Pak, bisnis kita sudah bagus. Nah, pengaruh lingkungan apa saja yang bisa berpengaruh positif? Ya tentunya dukungan daripada konsumen, dukungan daripada orang-orang sekitar, kemudian dukungan dari keluarga maksudnya. Tetapi ada juga yang bisa menghambat. Misalnya apa? Misalnya pengaruhnya dari pesaing kita. Di kantor juga ada yang negatif, justru orang-orang yang selalu mencari kesalahan daripada atasannya gitu kan. Nah, di tempat kita berusaha juga begitu. Orang ada saja konsumen-konsumen yang berusaha untuk bagaimana mencari kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini yang perlu diwaspadai semua. Jadi kita harus mewaspadai blok word juga yang negatif. Yang positif tentunya kita himpun menjadi sebuah kekuatan yang bisa mendukung kita gitu kan. Jadi permasalahannya seorang sukses juga tidak terlepas daripada pengaruh daripada
orang lain di sekitarnya. Maka ketika kita sukses, bahwa kita yakin bahwa ini bukanlah karena kita yang hebat, tetapi juga karena dukungan juga ada. Masalah takdir oleh Allah itu ya jelaskan bahwa kita harus berusaha untuk merubah nasib itu. Itu sudah dijelaskan pada kita dan kita pahami itu. Nah, ketika berhasil, maka keberhasilan juga kita tentu harus ada mendapat dukungan dari orang lain. Nah, apabila blok personal lebih kecil daripada blok word itu bagus. Ya, artinya bagusnya maksud saya itu artinya kalau kita di dalam kegiatan kita itu tidak selalu menyalahkan orang lain itu bagus. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya blok personal kita lebih besar daripada blok word, maka kita selalu menyalahkan orang lain, Pak. Dalam kesalahan orang lain, pada saat benar kita katakan diri kita. Jadi ini harus ada keseimbangan yang memang relatif harus kita pikirkan. Di dalam pelatihan AMT bisa kita lihat data masing-masing dan bisa kita cari obatnya gitu, Pak. Tetapi karena ini spontanitas ya tentunya. Baru yang berikutnya, Pak, 9 itu bantuan. Help. Ya, bantuan. Help. Nah, dalam kategori H saya sebutkan di dalam singkatannya. Apa maksudnya? Setelah ada kategori dari awal tadi sampai ke 8, barulah kita berpikir tentang kita itu harus dibantu orang lain. Harus mendapat bantuan, mulai dari nasihat paling minimal, mulai dari kritikan, mulai daripada saran, mulai dari ilmu pengetahuan diberikan oleh guru kita, mulai daripada pengalaman orang lain, itu bantuan semua. Di samping yang berakhirnya adalah sumber dayanya. Di samping itu adalah knowledge-nya. Kalau dalam teori ekonomi itu bahwa yang meningkatkan seseorang menjadi orang yang lebih bagus ekonominya itu adalah bantuan dari capital, kemudian SDM yang berikut knowledge. Itu dalam teori yang kita pernah belajar. Jadi kalau sudah ada bantuan daripada modal, kalau kita kurang modal, bantuan SDM kalau kita kurang memang berkemampuan maksimal. Kemudian bantuan dari knowledge atau pengalaman. Nah, ketika knowledge dan pengalaman itu ada sudah pada diri kita, walaupun misalnya kapitalnya agak kurang, tetapi karena kemampuan kita lebih, mungkin ada orang lain yang melihat potensi kita yang besar di sana sehingga kita menjadi orang-orang berprestasi. Atau kalau misalnya SDM kita kurang, kita punya pemahaman, pengalaman, pengetahuan dan kapital sedikit, SDM-nya mungkin kita akan bisa batasi bahwa kita sudah mampu. Misalnya seorang yang buka bengkel, Pak. Kalau dia ilmu dan pengalamannya dan pengetahuannya dan skill-nya bagus, maka kalau dia cari orang lain sebagai SDM yang membantu dia, tentunya tidak melebihi dari kapasitas dia, walaupun ini kadarnya tolong gitu kan. Begitu juga modal, ketika kita sudah jalankan semua usaha, ketika tiba-tiba memang kapital kita kurang, tapi karena orang melihat kita punya pengalaman dan pengetahuan, punya skill, maka modal itu tidak sulit untuk didapatkan. Karena pada situ akan muncul kepercayaan, ada kemampuan yang dilihat pada diri kita, sehingga orang berani memberikan modal kepada kita. Nah, sebaliknya selama ini tidak demikian. Biasanya bantuan itu dari awal kita minta. Baru berniat misalnya Pak, baru berniat untuk buka bisnis, sudah minta bantuan orang lain. Itu nggak jadi biasanya, Pak. Nah, baru mau misalnya berpikir tentang bagaimana kita bekerja, sudah sebentar lagi kita minta bantuan orang lain untuk bagaimana membantu kita. Itu enggak jalan. Jadi prestasinya tentunya tidak maksimal gitu, Pak Yus. Jadi bantuan itu perlu. Nah, bantuan yang paling minimal adalah saya bilang nasihat. Nah, makanya kita lihat bahwa kita ini jangan merasa bahwa diri kita itu sempurna walaupun sudah sukses. Kita ini harus berpikir bahwa apapun jabatan yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan karena memang kehebatan kita selama ini, kita tidak terlepas dari bantuan orang lain. Maka jangan sepelekan itu. Maka penyakit yang saya katakan kurang strategi dan empati itu bahaya sekali. Namanya kusta tadi. Tidak ada strategi, tidak ada apa-apa yang bisa diberikan untuk orang lain. Karena kita merasa bahwa keberadaan kita itu karena kita yang hebat, itu akan hancur kemanapun, satu saat akan hancur. Itu usaha begitu dan Pak itu. Hello. Yang berikutnya yang ke-10. Ada yang namanya inovasi, Pak. Ya. Kita yakin bahwa keyakinan kita sebagai umat yang beragama atau sebagai orang-orang yang memang sudah paham tentang keilmuan
dan hadis-hadis Rasulullah kalau kita beragama Islam atau petunjuk-petunjuk lain, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang beruntung itu adalah besok nanti akan lebih baik dari hari ini. Dari segala perbuatan yang positif, yang berkarya prestasi. Jangan karya-karya misalnya seorang pencuri, besok lebih banyak pencuriannya, itu bukan dikatakan prestasi, Pak. Prestasi, betul. Besok misalnya orang yang menipu, lebih baik nipunya besok lagi. Itu bukan prestasi, kita katakan itu undergoal. Itu ada sesuatu yang negatif. Ini kita bicara tentang yang positif. Kalau besok misalnya kita lebih banyak nipu orang dari hari ini, itu bukan prestasi. Tetapi kalau besok kita lebih baik dari hari ini, itu orang beruntung. Tetapi sebaliknya juga, kita akan jadi celaka katanya kalau hari ini justru lebih jelek dari kemarin. Besok lebih jelek dari hari kemarin. Dan kita bukanlah orang-orang merugi kalau masih sama. Kemarin dan hari ini dan besok sama, tidak ada strategi, tidak ada perubahan. Maka orang berprestasi itu, Pak, dia harus ada perubahan setiap saat, lebih baik. Kalau sudah kaya menjadi kaya, kalau kurang dermawan menjadi lebih dermawan, kalau sudah seorang menjadi kumlot, harus lebih besar dari itu apa? Pengabdiannya. Seorang pejabat, kalau ini misalnya hari ini orang dia maki-maki 2 orang, besok harus 1 orang, besok lusa nggak ada lagi. Kira-kira gitu. Nah, begitu juga otoriter di dalam kepemimpinan, otoriter dalam kelembagaan, otoriter dalam usaha. Begitu juga berkurang. Nah, itu harus dipelajari dong dari diri sendiri itu. Nah, itulah makanya dikatakan achievement motivation, jadi motivasi untuk perbaikan supaya lebih baik. Jadi dia distimulus oleh ilmu ini sehingga apa yang ada di dalam dirinya yang tidak baik itu keluar dengan sendirinya pelan-pelan. Yang bagus itu dia himpun menjadi kekuatan, masuklah dia dalam imagery dan fikir dan daya mimpi dan dia laksanakan dengan baik. Itu yang ke-10. Yang ke-11 Pak Yus, itu namanya tematik. Tematik itu adalah goal. Goal setting, tujuan daripada niat tadi. Niat tadi apa? Sukses tentang apa? Pendapatan, sukses rumah tangga, sukses ekonomi, sukses dosen, sukses guru, sukses pejabat, sukses pedagang, perusahaan, dan seterusnya. Itu harus ada goal. Ya, jadi kita akan ceritakan bahwa tadi seorang petani, dia goalnya adalah pendapatannya meningkat 10, 20, 30, 40, 50% menjadi sekian. Sehingga dia goalnya tadi bermimpi dapat beli kendaraan, dapat beli rumah, dia dapat capai itu. Untuk itulah perlu fokus. Nah, kita harus fokus, Pak. Jadi nggak boleh artinya mau semua kita rangkul, satu pun nggak jadi. Tetapi satu kita jadikan, yang lain juga akan menyusul. Itu program. Di dalam perencanaan, pelaksanaan, dalam teori kita manajemen, Pak, terus evaluasi, kemudian feedback, itu semua itu harus terencana dengan baik, sehingga kalau ada sesuatu yang memang kurang di dalam diri kita, nah melalui pelatihan-pelatihan yang seperti ini, melalui ilmu-ilmu seperti ini, kita perbaiki. Lalu orang bertanya, saya nggak pakai teori-teori itu kan berhasil. Kebetulan itu Bapak tidak ungkapkan, padahal di dalam diri Bapak itu sudah ada terjadi. Nah, ini saya tambah dengan namanya virus. Oh, rupanya ini yang ada di dalam diri saya. Inilah sebenarnya kekuatan saya. Nah, kalau hari ini Bapak sudah kaya, dengan teori ini insya Allah menjadi kaya. Tetapi, nah ini, semua yang kita lakukan 11 virus yang saya katakan di etape-etape itu, tidak terlepas dari kuasa Allah dan kuasa Tuhan. Kuasa Allah itu, Pak, kita berniat, mulailah dengan niat yang baik dan berdoa kepada Allah. Kita bekerjalah dengan baik dan kita berdoa kepada Allah. Kita dengan rasa gembira karena memang kita bersyukur kepada Allah. Kita ketakutan selama ini karena FA tadi, tetapi juga kita berserah diri kepada Allah supaya memberikan petunjuk kepada kita. Kita selalu gembira, senang, berpikir positif. Maka kita harus berpikir bahwa itu adalah anugerah. Maka perlu bersyukur. Nah, ketika kita kecewa, maka Allah sedang menguji kita. Semua tidak terlepas dari kuasa Allah itu. Maka tidak lepas semua kegiatan dari etape itu, kita mulailah dengan yang namanya mohon petunjuk Allah itu dengan ridhanya. Dengan demikian, apa yang kita lakukan dari perencanaan awal semua menjadi ibadah. Semua menjadi sesuatu yang kita memang berminta atau meminta kepada Allah yang Maha Kuasa.
untuk memberikan jalan kepada kita. Segala etap yang kita lakukan akan mendapat ridhonya. Karena ridho yang paling penting. Kalau kita tidak diridhai, walaupun kita kaya, nggak ridha, mungkin satu saat hancur begitu. Jadi semuanya itu memerlukan petunjuk-petunjuk. Nah, begitu Pak Yus. Jadi teori kita 11 virus itu saya katakan pemicu merangsang yang ada dalam pikiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dan kalau memang mau mencoba bagaimana analisa diri, bisa tulis dari sekarang. Apa niat saya 1 tahun akan datang, 2 tahun, 3 tahun. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai niat itu? Bagaimana keberhasilan yang ingin saya peroleh tadi, SA tadi? Apa kira-kira penyebab kegagalan kita? Kenapa harus saya bergembira kalau nanti saya sudah dapatkan yang saya cita-citakan? Apa yang perlu saya pikirkan kalau nanti ada orang-orang sekitar saya yang misalnya menyebabkan kegagalan? Siapa-siapa yang membantu saya untuk berhasil? Kemudian siapa-siapa yang membantu saya untuk menjadi sukses? Kemudian bagaimana perubahan yang harus saya lakukan? Bagaimana tema yang harus saya capai? Itu perlu kita tulis. Nah, ketika kita mencapai sesuatu tadi dalam 1 tahun ternyata tidak tercapai, maka perlu yang namanya evaluasi dalam manajemen itu. Perlu kita feedback. Kenapa? Justru kadang-kadang ada blok personal kita yang belum maksimal untuk kita rubah. Ternyata ini penyebabnya. Inilah yang dikatakan evaluasi. Insya Allah, kalau kita lakukan ini, dengan ridho Allah tadi, semua yang ingin kita capai itu insya Allah akan mendapatkan. Masalah jabatan apa saja, masalah pekerjaan apa saja, itu tergantung daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah SWT. Begitu Pak Yus. Ya, wah luar biasa Pak Mahdi ya. Jadi teman-teman sudah disampaikan tadi 11 virus sukses. Tinggal bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita bisa terus bertumbuh, berkembang, maju, besar dan semakin sukses. Tadi sudah disampaikan Pak Mahdi dengan cukup jelas dan rinci mulai dari niat dari N ya Pak tadi ya, niat, need sampai tematik goal, dan tidak lupa ini menyertakan Tuhan, menyertakan Allah, mulai dari perencanaan sampai akhir sehingga kita total berserah ke yang di atas. Ya, ini sangat bermanfaat sekali Pak Mahdi. Terima kasih banyak ini atas ilmunya, pengalamannya yang luar biasa dengan jam terbang ribuan. Buat teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut terkait 11 virus sukses ini, terkait AMT ini bisa berkomentar di channel ini, di linknya. Kemudian yang perlu motivasi lebih lanjut bisa juga menghubungi melalui channel YouTube ini. Terima kasih sekali Pak Mahdi. Ya. Terima Kalau kasih mungkin banyak. Pak Yus, ya. buka kelas satu saat kita buat pelatihan untuk 3 hari buat mereka mungkin secara kelas. Kita akan lakukan pelatihan ini karena datanya bisa kita himpun dan bagaimana obat-obat yang selama ini kendala-kendala yang ada dialami sehingga dia menjadi orang-orang yang belum sukses. Tetapi kategorinya sebenarnya dia punya kemampuan untuk sukses. Itu aja Pak. Ya, insya Allah sebagai follow up dari podcast kita ini Pak Mahdi, coba akan kita fasilitasi nanti kelas-kelas luring ya, untuk memaksimalkan potensi kita, kemudian menghilangkan blok personal tadi sehingga kita bisa bertumbuh dan sukses. Karenanya nanti setelah ini akan coba kita adakan sehingga akan makin banyak yang penonton podcast kita ini makin sukses, makin bertumbuh, makin bermanfaat buat masyarakat luas, bangsa dan negara ini. Sangat bermanfaat sekali Pak Mahdi. Sekali lagi terima kasih banyak. Sehat walafiat, sukses terus buat Pak Mahdi, dan harapan kita, doa kita bersama pendengar podcast kita ini juga semakin sukses dari tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.